Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Tinggikan atas seluruh bumi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Hari ini pada pakai baju merah-merah ya Bapak Ibu. Kita mulai katakan salam kiri kanan depan belakang. Kita katakan merdeka. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya, dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah di momen kemerdekaan Indonesia ini kita bersyukur sama Tuhan kalau bangsa kita ini sudah Tuhan pelihara selama 81 tahun. Kita mau angkat lagu pujian bagi bangsa ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini.
Kau Allah yang mulus, layak disembah, Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. sujud Kau Allah yang benar ya Tuhan Yesus, sesuai pujian pagi hari ini, sebab Kau yang layak kami sembah ya Tuhan. Amin. Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Tuhan seperti Engkau. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berada di tempat ini ya Tuhan, di gerejamu ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mau memuji, meninggikan namamu, dan juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan sudah tibakan hamba-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji, memuliakan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semua. Kalau lihat hari ini kayak senang gitu ya, warna merah-merah gitu. Ya, saya doang yang nggak merah. Tapi kalau kita lihat merah-merah begini, berarti ternyata kita berani. Kalau berani kita semangat dong kalau gitu. Semua berdiri, kita tinggikan hari ini harinya Tuhan. Harinya
kedua kita pujikan Kau 1, 2, 3.
Masih semangat semuanya? Kita bangkit berdiri lagi yuk. Kita pujikan ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di harimu, bisa ku berpaling ke cintamu. Di sana kau menanti untuk membawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat harimu. Oh, inilah hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku tahu akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu, agar ku berdiam dekat di hatimu. Katakan suara kita yang berdiam. Ajarku berdiam dekat di harimu, bisa aku berpaling temukan cintamu. Di sana dia menanti. Di sana kau menanti membawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat harimu. Oh, inilah hidupku, Katakan hidupku
Oh Tuhan Yesus, kami dapat memuji, memuliakan nama. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu, Engkau terima dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami semua, memberikan kami pengertian, hikmat, akal budi ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu nanti kami dapat terima dengan sukacita dan kami mengerti dan dapat melakukan. Terima kasih Tuhan. Karena hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Tuhan. Oh Rabi, Engkau penuhi dengan kuasa-Mu. Biar kiranya hamba-Mu hanya sebagai alat. Oh Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang berbicara ya Tuhan melalui hamba-Mu. Kuasa kegelapan, roh jahat, orang jahat yang akan mengganggu kepatakan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan biar kiranya kuasa Allah saja, Roh Kudus yang menguasai kami semua, kami yang mendengar maupun yang menyampaikan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Menaikkan syukur kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom. Ada sukacita? Kita akan siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah utus hambanya, Bapak Pendeta ini. Dipersilakan Pak. Ya, shalom. Shalom. Tuhan ya, sudah lama saya bertemu lagi, sudah kita saya melihat wajah-wajah lama yang setia ini Bapak Ibu. Saudara, sebelum mohon maaf nanti setelah firman saya mau pamit langsung ya, karena saya kan sudah menjadi gembala. Saya mesti standby juga di gereja lokal, ibaratnya jam 10 di gereja baru KPL. Jadi nanti habis firman baru minta izin ke Bapak Pendeta Herman. Orang nanti lewat Polres takutnya di area 1 macet ya, lama tuh. Saudara, saya sejak jadi gembala juga apa ya, tahun ini baru saya dilepas wewenangnya 100% saya pegang. Tapi ada kesedihan juga saudara, ada 2 jemaat dipanggil Tuhan. Satu Ibu Alam, bukan kakak saya. Nah, itu rumahnya kasihan juga agak gubuk ya. Satu lagi Ibu Pendeta, Ibu Simamora, orang Sumatera. Itu dekat banget juga sama saya saudara. Maka terakhir Ibu Simamora datang naik gojek, sakit 3 bulan. Pas datang lagi ke gereja naik gojek, sehat, puji Tuhan, senang saya. Ketemu. Kadang-kadang saya suka berhati. Terakhir memang puji Tuhan saya berkati walaupun tidak banyak. Minggu ibadah, Rabu masuk ICU, berapa meninggal. Jadi Tuhan memang kita harus tetap setia taat kepada Tuhan sampai akhir hayat kita. Jangan kasih celah untuk kita balas beribadah saudaraku. Selama kita ada kesehatan mampu berjalan beribadah kepada Tuhan. Karena waktu ini kita tidak tahu ke depan. Saudara, saya mau berikan tema pada pagi hari ini, temanya tentang peran Roh Kudus. Saudara harus bangga kita. Karena apa saudara? Roh Kudus itu milik Tuhan Yesus. Artinya milik orang Kristen lah, orang yang percaya tentunya. Roh Kudus itu milik orang percaya kepada Yesus Kristus. Karena waktu Yesus naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus. Kami diberikan Roh Kudus kami sejahtera. Nah saudara, kita buka 14, Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan bahwa penolong dan Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Saudara, peran Roh Kudus yang pertama, dia sebagai penolong. Saudaraku, kalau di dalam kejadian 2, waktu Adam dan Tuhan mau menciptakan Hawa, di situ diciptakan Hawa sebagai penolong juga, tapi beda. Ayat 16 itu ini, coba ayat 16 lagi. Matius 14. Di sini Yohanes 14 ayat 16 ini sebagai penolong pengen huruf besar, yaitu Tuhan. Jadi yang menolong itu Tuhan, karena penolong pengen huruf besar. Tapi waktu di dalam kejadian 2 ayat 18, Tuhan menciptakan Hawa untuk saling menolong dengan Adam, itu penolong pengen huruf kecil. Karena bukan Tuhan, sebagai manusia. Kejadian 2 ayat 18, penolongnya pengen huruf kecil. Nah kalau ini pengen huruf besar, penolong yaitu Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus. Nah saudaraku, mindsetnya kita harus betul-betul lebih lagi biar menjadi berkat untuk pagi hari ini firman Tuhan ini, saudaraku, karena kita harus mempunyai mindsetnya tentang keselamatan. Bukan sekedar mindsetnya kesembuhan, mujizat, pertolongan keuangan, pekerjaan, bukan itu saudara. Karena kalau kita lihat, kita flashback dari lahir hidup kita, saudaraku, berapa banyak kita ditolong oleh Tuhan waktu kita belum mengenal Yesus. Saya mengenal Yesus tahun 2021 itu pun kurang serius, dibaptis 2021, pernah jatuh lagi dalam dosa. Baru 2010 setelah saya memberitakan firman Tuhan, saya udah ditinggalkan semuanya. Perjinahan, rokok semua ditinggalkan. Lebih sungguh-sungguh lagi saya 2010, itu pun masih baru banget. Udah umur 40-an ya, karena umur 58. Artinya saudara, sebelum saya mengenal Yesus, itu dari bayi, waktu SD kena amandel, operasi, Tuhan tolong. Remaja kita nakal, jatuh ke got, saya hampir tenggelam, naik sepeda jatuh, Tuhan tolong juga disembuhkan. Remaja nakal naik motor, kebut-kebutan, berapa kali kecelakaan, pernah kejepit gitu. Kejepit saudara, berapa kali di puncak ke jurang, hampir lagi jurang tuh malam-malam, kebut-kebutan ada oli. Kebut-kebutan ada oli. Berapa banyak saya kecelakaan di motor, di sirkuit saudara. Tuhan masih tolong berikan kesempatan. Itulah artinya, makanya Tuhan disebut kasih agape, kasih yang tidak tanpa syarat. Orang yang belum mengenal, orang berdosa, siapapun juga, Tuhan kasih beri kesempatan untuk kesembuhan, pertolongan, baik dalam ekonomi terpuruk, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Itulah Tuhan kita kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Tapi saudara, di sini beda. Yohanes 14 ayat 16 sebagai penolong, bukan menolong sebagai sakit disembuhkan saja. Karena waktu kita belum mengenal Tuhan, berapa banyak kita sakit saudara, kita disembuhkan sama Tuhan. Karena Tuhan penuh kasih. Nah di sini saudara, Yesus, waktu Yesus naik ke surga, dia curahkan Roh Kudus. Itu hanya milik orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang mau hatinya dibentuk, dibukakan, agar Roh Kudus diam dalam kehidupan kita. Penolong di sini saudaraku artinya penolong dalam kebenaran. Makanya saudara, waktu Adam dan Hawa diciptakan sebagai penolong, mereka tidak bisa saling menolong terus menerus. Seringkali cekcok, namanya kita rumah tangga. Betul nggak saudara? Pak Budi pernah kompetisi sering ya Pak Budi ya. Waktu COVID, adik saya kan perusahaan sanitizer itu, waduh aku minta aku untuk COVID sanitizer itu. Orang toko-toko pada ke pabrik bawa wibo, biasanya kita ngirim pakai mobil kok, ini toko-toko pada ngantri saudara. COVID itu sanitizer masker itu wow luar biasa. Suatu ketika Pak Budi bilang begini, nanya ke saya, karena saya kan adik saya main sanitizer, istri saya kerja sama adik saya jadi setor. Pak Budi telepon saya, Pak Timi, saya ada teman juga main sanitizer, dia mau nolong saya. Oh ya, bagus ya kata saya. Gimana menurut Pak Timi, dia mau nolong saya. Saya lagi, ya itu kan interior ya lagi ada control sana. Dia mau sambilan sanitizer. Saya dikasih, saya masarin Pak Timi, saya masarin, saya dikasih bagi hasil. Saya untungnya 40%, dia 60%. Kalau saya nggak pernah, apa ya, kalau saya ngomong apa adanya gitu, jeplak-jeplak lah, nggak ada istilahnya. Saya bilang, Pak Budi maaf, itu bukan nolong, itu kerjasama, itu saling menguntungkan.
Jadi kita jangan basa-basi saudaraku, kalau kita berbisnis jangan bilang, kamu saya tolong, saya bantu. Kalau bantu seperti Yesus tanpa pamrih. Kalau nolong kamu Pak Budi, dia ngasih 100% ke kamu, modalnya aja kembalikan. Itu baru nolong. Betul nggak saudara? Kalau nolong Pak Budi, udah saya kan udah ada usaha, saya udah lancar nih. Udah Pak Budi pasarin dah. Yang penting modalnya kembalikan ke saya. Untungnya buat Pak Budi semua 100%. Itu baru nolong. Tapi kalau bagi hasil, apalagi dia 60%, yang ngejalanin 40%, itu bekerja sama. Tapi Yesus sebagai penolong abadi, Yesus penolong yang luar biasa, nyawanya yang diberikan untuk saudara dan saya. Saudara harus bedakan antara penolong itu, kita jangan gampang, gampang ini. Dia mau gue bantu, so amat. Bagi hasil gue bantu, kalau gak ada gue mah dia begini, kadang-kadang kita sombong saudara. Padahal kita juga diberkati oleh Tuhan. Maka kita jangan sombong saudara. Kalau kita mau nolong ikhlas saudara. Nah di sini dikatakan saudara, aku akan minta kepada Allah, ia akan memberikan seorang penolong. Agar di bawahnya ayat 17 tadi, supaya saudara dan saya tetap dalam hidup kebenaran. Karena orang benar seperti saudara dan saya dibaptis. Sampai sehari ini saudara dan saya jujur aja, kita kadang-kadang on down. Atau kalau bahasa Inggris saya nggak bisa bahasa Inggris, naik turunlah rohani kita. Tak ada godaan dalam rumah tangga membuat kita jengkel sama suami, karena istri jengkel. Ada aja tuh yang membuat kita kadang-kadang jatuh dalam dosa-dosa kecil, sumpah serapah, saling menyalahkan, emosi. Makanya saudara, saat kita lagi emosi, kalau kita sudah orang percaya, Roh Kudus akan memberikan hikmat, katakan teguran dalam hati kita. Baru kita menyadari, oh iya salah saya yang telah membentak istri saya. Oh saya salah, Tuhan ampuni saya telah memaki-maki putra saya. Itu peran Roh Kudus. Agar saudara dan saya saat melenceng daripada kebenaran, diingatkan kembali Roh Kudus, sehingga saudara dan saya tetap berada di dalam kebenaran. Amin. Itulah fungsi Roh Kudus saudara. Bukannya menolong, wah saya lagi susah diberkati Tuhan. Itu zaman dulu belum mengenal Tuhan pun kita sudah banyak pertolongan demikian. Tapi kalau menolong di dalam kebenaran, saudara harus dibaptis, menerima dan percaya Yesus dulu. Saudara, makanya hadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Kenapa saya bisa dipakai Tuhan? Kenapa saudara? Kadang-kadang suka sombong saya ya, tapi memang harus saya saksikan. Kenapa saya dipilih gembala sidang? Saya nggak ada lulusan teologi, nggak ada kependetaan, nggak sekolah Alkitab. Ada yang berkhotbah di gereja lokal saya ada 10 orang. Tapi kalau Tuhan pakai saya, salah satunya saudara, salah satunya saya percaya tuh ketulusan melayani tanpa pamrih. Pak Evan tahu dari kenal saya gereja-gereja itu. Nah sampai saat ini nanti minggu pertama saya akan melayani di Gunung Putri, GPDI. Ibadahnya sore. Gunung Putri itu sendiri saudara, kalau dari Batu Ceper lewat tol Jor itu, tol apa ya mahal itu tuh, tolnya mahal, mesti sediain 200.000 tol. Tembus dari Ceper, bandara itu loh bandara. Kalau jaga orangnya murah 7.000 enak. Jagorawi Ciawi kan 7.000 dari Cililit, apa tuh? Murah banget tuh, tol yang paling murah tuh. Tapi kalau dari bandara mau lewatin Pondok Indah itu, wih, 200.000 langsung, cepat, jauh lagi. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan, secara manusia kayaknya nolak. Wah udah jauh, bayar tol yang mahal. Tapi saya komitmen dari dulu, saya namanya pelayanan, nggak ada bahasanya jauh, nggak ada bahasanya rugi. Nggak bisa, saya nggak ngambil persembahan kasih. Pokok gereja-gereja begini, mohon maaf dah, saya nggak pernah ngambil persembahan kasih, jadi saya balikan lagi. Keluar uang saya saudara, makan bensin 500.000 pun. Tapi komitmen saya sudah, kalau memang bisa melayani ada waktu, jangan. Saya terima lagi saudara.
Walaupun pengen hemat-hemat, uang ini lagi begini mahal semua kok. Tapi enggak lah, sama Tuhan jangan khawatir saudara. Itu salah satu Tuhan pakai saya. Nah, salah satu Tuhan pakai saya sebagai gembala kembali sejak saya bertobat sungguh-sungguh saudara. Saya mesbah tidak pernah putus dengan putra dan putri saya. Makanya di sini coba Matius 18 ayat 20. Coba ada yang nanya. Jemaat saya ada yang nanya gini. Di sini kan katakan Matius 18 ayat 20. Apabila 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Nah, ada yang nanya jemaat saya. Itu kan 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Apakah kalau sendiri Tuhan hadir juga? Ya hadirlah kata saya. Mau sendiri mau bertiga. Ini dikatakan ini bicara sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul ini berbicara keluarga, suami istri, 2 orang suami istri atau 3 orang. Betulan saya 3 orang, putri saya satu-satunya. Jadi saya, istri dan putri saya, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Nah, saudara, sejak saya bertobat, saya biasakan sebelum bangun tidur saya ajak sebelum tidur gitu, tidur malam. Saya selalu ajak istri dan putri saya mesbah bertiga gandengan tangan. Misal tidur jam 9, nah daripada ntar pada ngantuk, udah jam 7 bisa doa dulu atau setengah 8 atau jam 8. Atau kalau udah mau tidur kita doa, mesbah. Pertama, putri saya doa, pujian dulu 1 lagu. Pujian 1 lagu atau 2 lagu, putri saya doa. Habis putri saya doa, istri saya. Baru saya tutup, saya doa. Itu rutin tiap hari. Selain saya tiap pagi doa sendiri. Ucapan syukur, selalu lagunya tiap pagi saya. Selamat pagi Bapak. Saya nggak bisa nyanyi ya, suara saya tahu ya yang dalam hati ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah ku memuji tiap hari seperti itu, tiap pagi. Ya, habis itu doa. Ucap terima kasih semalam udah berlalu, kita tidur, kita bangun, diberikan kesehatan baru. Terima kasih Tuhan. Doa dong. Izin. Sebentar melakukan aktivitas baik saudara-saudara saya sebutin kakak-kakak saya, putra-putri saya bukan putra-putri saya, istri saya sebutin. Sebentar Tuhan kami akan beraktivitas baik menggunakan mobil, motor, bahkan yang mengendarai pesawat, menaik pesawat, apapun juga Tuhan mohon dijauhkan dari utukan, dari kecelakaan, dari maut, bahkan dari emosi dalam aktivitas kami. Luputkan kami itu. Saya selalu berdoa demikian untuk kami. Dari emosi juga Tuhan, dari amarah, luputkan. Bimbing terus, saya doa begitu tiap pagi. Nah, tengah hari saya doa juga sendiri. Saat nyanyi 1 lagu, malam mesbah saudara. Nah, Tuhan hadir. Dalam mesbah 2-3 orang berkumpul sendiri pun hadir. Yang membuat Tuhan tidak hadir sekalipun bertiga, saya dari pengalaman keluarga. Suatu ketika anak saya tersinggung sama saya kan, namanya rumah tangga. Dia ngambek. Kare, mesbah yuk. Ayo udah mesbah sendiri. Dia bilang begitu. Ayo udah mesbah. Udah doa maksudnya, ayo udah doa. Saya tahu tuh dia ngambek tuh. Nggak mau mesbah bertiga lagi. Ya udah saya berdua sama istri saya, wah nggak sejahtera saya. Begitupun suatu ketika istri saya ngambek. Ayo mau kita mesbah kan? Putri saya mau. Istri saya bilang, saya udah doa duluan. Dulu saya juga begitu yang ngajarin, kalau saya kesel apa, udah kamu doain, saya doa duluan. Kita bisa egois. Akhirnya saya dibalas sama putri saya, diajarin papanya. Suatu ketika dia kesel, ayo udah doa duluan. Nah di situ saudara nggak akan hadir karena tidak ada sukacita. Roh Kudus adalah lambang sukacita dan damai sejahtera. Roh Kudus lambang sukacita dan damai sejahtera. Saya merasa bersalah, Tuhan ampuni saya. Tidak nyaman sekali istri saya doa duluan, putri saya doa duluan. Besok saya mulai berubah. Nah sekarang belum berubah lagi. Istri saya lagi ngomong cucu di Melbourne sekarang. November baru pulang, beberapa bulan yang lalu sendiri lagi saya. Putri saya udah warga negara Australia, nggak mau pulang ke sini. Aduh saudara, makanya saya waktu bonceng di Ceper, bonceng saudara. Nyaris juga saya hampir nggak kuat. Tapi saya pasrahkan, saya tetap kalau Tuhan pakai, saya tetap jadi gembala, saya tetap nurut apa kata Tuhan, walaupun jauh sama keluarga. Tapi kalau saya ada yang
niat jahat saya dilengsarkan, saya nggak akan melawan, ambil tuh jabatan gembala. Saya terbang ke Melbourne, saya mau tinggal sama putri saya dan cucu saya 3. Saya udah siap pasrah, apapun yang terjadi biar kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tempatkan saya sebagai gembala, saya akan taat Tuhan. Walaupun jauh dengan putra putri, walaupun dengan putri dan mantu dan 3 cucu saya lebih mengutamakan perintah Tuhan. Saya akan setia menggembalakan, walaupun udah 2 tahun saya belum bertemu nih karena saya sibuk harus di CPR terus. Tapi kalau ada orang yang mau menjatuhkan saya, namanya ada 100 orang lebih, adalah yang satu pengen, yang 10 orang itu 1-2 orang pengen jadi gembala, dia kecewa pasti ngangkat saya. Saya dihantam sama sini, nyaris saya tidak kuat. Tapi puji Tuhan sekarang itu ya semua beres. Tuhan pulihkan. Tuhan sudah putus bahwa saya harus tetap di CFM. Saudara, itulah serahkan kepada Tuhan. Udah punya planning saya. Saya nggak mau kalau Tuhan tunjuk saya kabur kayak Yunus dimakan ikan paus. Saya takut, saudara. Tapi kalau ada dilengsarkan mau nggak mau, bukan karena kemauan saya. Nah, saudara, kenapa di sini? Sebab di mana 2 orang 3 orang berkumpul dalam namaku. Orang kadang-kadang menganggap 2-3 orang atau 1 orang Yesus hadir nggak? Salah, saudara. Lihat nih ayat selanjutnya, ayat di bawahnya. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, jadi bukan masalah 2 orang, 1 orang, 3 orang. Yang terutama di dalam nama Yesus. Aku hadir. Di dalam nama Yesus. Ada lagunya kan? Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Orang yang terkutuk, Tuhan tidak pernah hadir. Saudara, jangan kita lihat juga pengajaran memang betul. Kutuk kita dibebaskan di kayu salib, tapi tak dulu. Kutuk masih terjadi untuk umat-umat dan hamba-hamba Tuhan saat ini. Kenapa, saudara? Kutuknya bukan hal yang mengerikan. Menurut saya kutuk bukan hal yang mengerikan ya. Kita sesuai firman Tuhan juga nih. Kadang-kadang kutukan yang mengerikan kita dengar, terkutuklah. Ingat waktu Yesus mengutuk pohon ara. Waktu Yesus lewat pengen makan pohon ara itu tidak berbuah. Yesus kutuk, selamanya kamu tidak berbuah. Itu kutuk. Nah, kenapa Yesus kutuk? Karena pohon ara itu tidak berbuah. Saudara dan saya diibaratkan pohon ara. Saudara dan saya harusnya setelah dibaptis mengenal Yesus, saudara harus berbuah, yaitu berbuah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau saudara tidak berbuah demikian, saudara tidak berubah-ubah, tanpa Yesus kutuk, saudara dan saya jadi terkutuk sendiri. Artinya saudara, terkutuk itu orang yang terkutuk, orang yang tidak akan berubah. Sulit untuk berubah. Itu kategori orang terkutuk, seperti pohon ara. Karena kamu tidak berbuah, selamanya kamu tidak berbuah, terkutuklah kamu. Hamba Tuhan pun sama. Selalu berharap minta uang melulu. Saya kemarin 2 hamba Tuhan minta ini. Saya lagi bete kadang-kadang, saudara. Kadang-kadang saya udah berapa tahun saya ladenin, saya jawab, sekali saya nggak jawab, saudara. Kalau saya diblokir nggak enak lah. Tapi tetap saya nggak baca. Awalnya udah kelihatan, Pak ini maaf, bisa bantu nggak? Wah, ngomong udah bantu. Ada duitnya nongol lagi. Pak ini tolong transfer duit ini. Wah, saya nggak baca doang ternyata. Jujur saya nggak sebut nama ya, nggak apa-apa ya, nggak sebut nama. Ini lagi terkutuk. Saya mau balas. Suatu saat saya akan balas, sudah saya ngomong, kamu puluhan tahun lo kenal sama saya, belasan tahun lo jadi pendeta. Sampai sekarang kamu minta-minta terus. Makanya ada di ayat Yeremia 17:5 terkutuk karena mengandalkan manusia. Jadi bukan sekedar Yesus sudah hapus untuk seseorang di kayu salib, betul. Tapi kalau tetap mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang berharap dan mengandalkan manusia. Jangankan jemaat, pendeta aja banyak. Jadi dengan kondisi sekarang, ada yang minjem nggak diganti-ganti, susah, kita serba salah. Saya kasih pinjam nggak diganti-ganti. S3 lagi, saudara, bingung. Wah, namanya udah kesana sini, kasihan juga cuy. Udah gak usah musik, saya juga utang, kemudian juga utang. Oh, aduh Tuhan tolong, nggak bisa. Itu gara-gara apa salah? Dia salah ngambil mobil baru, kredit. Udah
mobil udah lumayan dulu tuh Livina 2011, masih seger, masih apa. Ambil mobil Expander. Kredit, nggak habis kan. Akhirnya sejak itu dia langsung nggak kenapa minum soalnya makin di mobil mah ditarik juga. Saudara, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Harusnya orang yang merasa dalam hal yang terkutuk itu yang minta-minta berharap hanya kepada manusia harusnya berubah, harusnya keluar dari zona demikian, harusnya mengandalkan Tuhan. Saya lebih parah dari kamu, lu pendeta-pendeta minta demikian. Saya waktu narkoba kan hutang kemana-mana. Saya pernah makan, nggak bisa makan sama istri saya, kesian istri saya. Saya makan di tetangga. Waktu istri saya meninggal ya 6 bulan saya ditinggal. Saya makan di tetangga, nyuci piring dulu, saya nyuci piring baru ditinggalkan. Walaupun tetangga saya, papanya ya om, saya manggil om. Bahaya lo, kalau bisa kena narkoba dia bahaya lo. Tim, kalau mau makan sini aja kamu, nggak usah nyuci-nyuci, makan aja bebas buat di rumah. Luar biasa, orang nakal begini saya. Karena dia tahu dari kecil saya ditinggal mama saya. Belum ada umur setahun saya ditinggal mama saya judi. Saya dibuang sama mama saya. Saya tinggal sama papa saya. Papa saya ngegebukin saya terus. Jadi tetangga saya pada kasihan ke saya. Kamu belum pernah makan di tetangga? Nih. Pernah makan, nggak punya uang, habis-habisan. Nggak minta-minta, itu pun minta nasi juga nyuci dulu sebanyak, ibaratnya kerja. Saudara, jangan sampai sekarang mau minta-minta terus. Saya suatu gabung sama istri judi, jam 11 kelaparan, mau apa? Istri saya nggak punya duit. Dia suka 500 perak dulu dilemparin ke kolong ranjang, ada receh dilemparin ke sofa di kolong. Pas sudah saya bilang saya lapar, dia cari tuh bongkar sofa itu. Dia kumpulin di kolong ranjang tuh receh 500 perak. Ada sih 45.000, kemudian buat saya makan doang dia. Udah kamu aja makan. Waduh, makanya saya utang budi sama istri saya. Saya baru menyadari betapa seorang istri itu luar biasa. Jangan lihatnya kita, suami kita atau istri kita saat kita menjengkelkan kita ingat, tapi saat dia baik harusnya ingat juga. Kamu belum pernah kan nyari uang receh-receh gitu buat makan aja sesuatu nasi. Puji Tuhan dengan waktunya Tuhan dipulihkan semua saudara. Makanya saya kalau ada berkat memberkati. Saudara ingat peran Roh Kudus yang pertama sebagai penolong. Saudara ingat juga nih saudara, penolong itu bukan berarti melalui proses hal-hal yang mengenakan. Ada kadang kita proses hal yang menyakitkan. Nah, saya kasih ilustrasi, tahu saya di sini lupa atau belum? Waktu 2 tahun yang lalu kan saya pernah berhenti cucu saya pertama tuh, cucu kembar saya melahirkan saya pernah, jadi cucu yang pertama udah 1 tahun lebih. Puji Tuhan saya disuruh nyetir mobil lah, udah bisa nyetir mobil, enak nyetir mobil, semuanya motor 2-3 hari sekali nggak ada, 2 hari sekali paling dapat 1 motor lewat, nggak ada motor sebenarnya saudara. Saya nyetir 2 hari atau 3 hari misalnya ya sekitar sekolahnya sekitar 15 menit dari rumah putri saya, nggak ada motor. Nah, di sini serangan, kayak laler gitu motor mobil lecet puyeng. Kalau di sini kan kau sendiri kan tahu aja, sampai mobil lecet lagi diam aja. Soalnya nggak saya nganterin cucu saya, ada Corolla tahun 2011. Tahun 2011 cukup tua tapi bagus. Di sono namanya di sono kan nggak ada lecet, nggak ada apa, terus udaranya dingin, jadi nggak kena matahari ini kan mobil, jadi mungkin gitu lurus gitu. Saya jemput cucu saya. Suatu ketika saudara, asal saya jemput cucu saya, wah ngomong gitu dan belakang kan dia kalau di sana di luar negeri mesti pakai itu apa otak lah gitu ya, nggak bisa duduk sembarang main anak kecil. Dia ngomong udah teriak-teriak senang gitu saudara. Saya jadi pun juga senang. Suatu ketika saudara, nah ini saya pengalaman Roh Kudus luar biasa. Suatu ketika sakit cucu saya, mantu saya bilang, Pak pegangin Pak Renjeng, mau dikasih obat. Kan tahu anak kecil mereka coba nggak mau, sirup apapun nggak mau, nggak tahu apalagi yang agak pahit nggak mau. Saya suruh Renjeng,
Saya punya firasat langsung pas, Pak, rejang Pak. Dalam hati kalau rejang udah gak ada firasat loh saya. Udah firasat gak enak. Apa rejang ya, atau yang masukin obat. Dalam hati saya udah firasat gak enak. Tapi karena buat untuk kesembuhan cucu yang sakit, terpaksa saya rejang. Tahu sendiri kalau rejang kan ini yang pegang. Pencet ini. Gak mau masuk, dia berontak-berontak. Waduh, berontak-berontak dimasukin obat sama mantu saya. Masuklah obat. Saya rejang. Wah, dia berontak. Obatnya. Tahu nggak saudara? Waktu saya jemput sebelumnya, dia senang. Saya Chloe. Setelah saya jemput kedua kali, mimbar saya kamu bohong, saudara. Pas saya jemput, habis saya rejeng, saudara. Kabur, lari. Chloe ke depan, saudara. Depannya taman kan. Sampai malu sama guru-gurunya. Chloe, lari. Dia ngeliat dia begitu, lari. Chloe, jangan lari, Chloe. Wah. Di mobil, saudara. Dia begini. Saya ngobrol, Chloe. Sampai rumah, begini aja. Tahu nggak, saudara? Prinsip cucu saya tidak mengerti. Opa jahat. Opa bukan opa yang kayak dulu lagi, opa jahat. Saudara, saya sedih waktu saya punya firasat bakalan diinin, saya merasa. Tapi satu sisi untuk kesembuhan cucu saya, mau nggak mau, saya harus lakukan. Kadang-kadang Tuhan pakai saudara dan saya. Seakan-akan saudara komplain kepada Tuhan, Tuhan jahat. Atau saudara komplain kepada orang tua saudara, papa saya jahat, papa saya, mama saya kasar kejam. Tapi sesungguhnya ada maksud baik, saudara. Kita tidak sadar, kita hanya mengatakan jahat orang tua kita. Kadang-kadang kita lagi terpuruk diuji, Tuhan jahat, tidak tolong saya. Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya saudara dan saya mempunyai iman yang dewasa. Saudara dan saya harusnya bisa melalui hal-hal demikian. Itulah kekristenan, saudara. Harus melalui pikul salib. Harus melalui pikul salib yang tidak mengenakan. Sebagai pengikut Kristus harus ada ujiannya. Saudara, berapa banyak kita menganggap setelah orang tua kita meninggal baru kita menyesal. Dulu saya melawan orang tua. Dulu saya membantah, tidak taat akan nasihat. Tapi orang tua saya marah-marah terus. Padahal kadang-kadang Tuhan izinkan orang tua marah-marah buat membentuk hati kita biar lebih sabar lagi. Saya waktu dibilang opa jahat, opa ini sedih hati saya. Tapi saya bilang, nak, suatu saat kamu akan tahu. Sekarang kamu baru umur setahun lebih, kamu belum tahu. Nanti setelah dewasa kamu tahu. Maksud obat cekokin itu supaya Chloe sembuh. Maksud saya obat cekokin obat supaya Chloe sehat. Namun tidak mengenakan cara memasukkan obatnya. Demikian Roh Kudus, saudara. Untuk memasuk Roh Kudus masuk ke dalam tubuh kita itu kadang-kadang harus ada paksaan. Memaksa egois kita kurangkan sampai kita bisa menghilangkan. Kita paksa hawa nafsu kita, hawa nafsu duniawi. Kita harus kikis. Itulah untuk Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Harus ada. Yang harus kita paksakan, saudara. Bukan yang mau enak-enaknya saja. Selalu berkat-berkatnya saja. Makanya saudara, orang yang selalu minta berkat di dunia ini, Tuhan kabulkan sebatas di dunia ini aja. Mereka kadang-kadang tidak sadar. Tuhan berkati. Mereka kenyamanan. Mereka keenakan. Seakan-akan Tuhan baik memberkati saya. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa beri begini. Karena kamu minta nyaman di dunia, aku Tuhan yang maha penuh kasih. Aku berkati. Stoknya ada 10 ini. Ibaratnya 9 buah atau 10. Saya berkati 1, 2 kali terus, 3 kali sampai stoknya habis. Artinya saudara, kadang-kadang kalau kita menuntut nyaman di dunia ini, Tuhan izinkan saudara dan saya hidup nyaman di dunia ini. Tapi kelak di dalam kekekalan belum tentu dapat tempat yang senyaman. Paham maksud saya, saudara?
Yesus banyak menderita di dunia ini, jauh daripada kenyamanan. Yesus selalu diolok-olok. Yesus tidak pegang uang. Yesus selalu diolok-olok. Dia banyak sengsara. Tapi hidup kekalannya luar biasa. Di sebelah kanan Bapa di surga. Saudara, kalau saat hari ini mungkin ekonomi kita, keadaan kita masih begini-begini aja, jangan putus asa. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus yang menuntun di dalam kebenaran. Ada masalah, ada problem sakit penyakit, jalan saja. Harusnya kita punya prinsip begini, Tuhan, saya percaya sebelum mengenal Tuhan, Tuhan ada dalam hidup saya. Tuhan sudah banyak menolong saya. Apalagi Roh Kudus ada dalam kehidupan saya. Apalagi Roh Kudus tidak jauh dalam rumah tangga saya. Pasti segala sesuatu, wow, akan luar biasa. Amin, saudara. Miliki saudara Roh Kudus yang luar biasa perannya sebagai penolong agar kita tidak sesat, terus berada di dalam kebenarannya Tuhan. Yang kedua, saudara, Yohanes 14 ayat 16. Tadi ayat 16-17 ya, ini 27 maksud saya. Ayat 26. Yang keduanya ayat 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Yang kedua, saudara, para Roh Kudus akan memberikan penghibur. Nah, saudaraku, kita tahu ya, asal kita kedukaan ya, asal ada yang berduka, teman gereja atau teman siapakah yang berduka, ada yang meninggal, pasti kita WA mengucapkan kan, turut berduka cita. Kita selalu mengatakan turut berduka cita atas meninggalnya, atas berpulangnya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Saudara, kata penghibur di sini, saudaraku, Roh Kudus sudah siapkan. Karena manusia hidup hanya sementara di dunia ini. Entah siapa duluan yang meninggalkan dunia ini. Walaupun umumnya meninggalkan orang tua kita dulu, biasanya ada faktor usia. Nenek kita duluan, orang tua kita duluan. Kadang-kadang anak-anak kita duluan, saudara. Atau kita duluan. Kita itu nggak tahu rahasia Tuhan. Tapi di sini dikatakan Roh Kudus sudah memberikan penghiburan untuk saudara dan saya. Arti penghiburan apa, saudara? Penghibur itu kan hal yang menyenangkan sebenarnya. Dihibur, yang berduka cita diberikan penghiburan. Saudara, waktu papa saya meninggal, sedih mas, sedih sih. Sedih lah kita, orang tua siapapun yang meninggal sedih ya. Sedih. Tapi kan kita nggak boleh terlalu. Karena kita punya prinsip ayat 2-nya Yohanes 14 itu kan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya saudara, jika ada keluarga kita yang meninggal, baik mungkin orang tua kita, suami atau istri kita sebagai orang yang sudah rajin beribadah dekat dengan Tuhan, kita sedih boleh, tapi kita yakinkan bahwa sudah tenang bersama Bapa di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggalan, kita pun akan kembali bersama. Semua orang akan kembali kepada Dia. Inilah saudara. Makanya mohon maaf ya, saya satu sisi putri saya waktu saya kuliah di Sydney, sekarang di Melbourne ya. Sebelumnya di Sydney, saudara, satu ibarat Surabaya Jakarta, satu jam setengah naik pesawat. Nah, saya pengen kuliah aja di Sydney. Pulangnya baru lulus kuliah baru ke Indo, kumpul lah Rere, kita bertiga sama mama. Senang tidak senang kita kumpul lah. Namanya putri saya satu-satunya. Tapi dia nggak mau pulang, nggak mau balik. Sampai sekarang nikah sama orang Jembatan 5 tuh, malah jadi WNA. Ya udah, dia punya rencana saya mau dibawa ke sana. Ya, karena kalau putri satu-satunya anak tunggal lebih mudah bawa orang tua ke sana untuk ikut sama putri saya karena anak tunggal. Saudara, jadi saya pikir-pikir satu sisi saya kangen sama putri saya sejak kuliah di sana, jarang ketemu. Walaupun sekarang pakai handphone kan bisa buat itu ya, Skype-an, video call.
Kayak wifi kan nggak bayar tuh beberapa jam juga istilahnya bukan dibayar wifi. Tapi satu sisi jauh sama Putri nggak enak juga ya, nggak enak kangen gitu Putri satu. Tapi satu sisi ada positif juga. Oh itu ini berarti suatu saat putri saya ditinggalkan saya meninggal atau istri saya, dia udah biasa mandiri. Amin nih saudara, ada positifnya ya, udah biasa mandiri. Daripada nih ada nih teman saya belum Kristen, lelaki, sama ipar saya juga sama tuh, sama ipar saya kata istri saya. Saking dekatnya sama mamanya sampai SMA disuapin. Di sini ibu-ibu kalau ada anak masih suapin jangan saudara. Bener, harus disapi. Sejak harus dari SD itu udah bisa sendiri, disapi lah, diajar lah. Ini gua suapin terus. Saya juga pernah melihat mata kepala saya sendiri, ipar saya disuapin. Gila, udah SMA lu kelas 3 disuapin makan sama mamanya. Nah temen saya kok gitu tuh, sama mamanya balik buka showroom maju kaya. Pokoknya kalau di leasing ada di leasing ada showroom terbanyak ordernya dia. Makanya bonusnya motor, bonusnya uang 40 juta karena dia showroomnya ramai, maju di kantor. Suatu ketika mamanya meninggal. Nah kokonya juga showroom, atau dekat sama saya. Kokonya sama-sama showroom semua tuh dia keluarga. Bukan beda-beda cuma jam 20 meter. Nah yang belum Kristen ini meninggal namanya. Saya kan ngebesu dong namanya teman saya di OSIS. Tahu nggak saudara? Itu sejak saya datang, oser teriak-teriak histeris tuh anaknya. Lelaki loh seumur saya. Dulu waktu saya 40-an di bawah 50 lah, hampir 50. Dia juga sama lah, hampir 50. Oser lah. Nggak rela mamanya lah mati. Bocor itu berjam-jam itu, aduh. Sampai mau iya tuh dari tutup peti so pas saya datang itu udah namanya pokoknya teman dekat saya datang itu aduh apalagi mau dikremasi dia. Waduh itu berontaknya orang kayak kesurupan, maaf baru kayak kesurupan dipegangin. Nggak rela. Itulah akibat manja. Akibat dimanja sama mamanya. Dampaknya setelah mamanya meninggal, dia nggak rela kehilangan mamanya. Wah, kalau saya sih malu ya untuk besar begini. Makanya satu iman kekristenen saudara, saat orang tua kita atau pasangan kita sedih boleh, tapi yakinkan bahwa suami kita, bapak kita sudah tenang di rumah Bapa di surga. Suatu saat kita akan menyusul. Saya pernah cerita di sini ada juga yang munafik orang Kristen. Udah cerita, saya cerita lagi kalian yang belum dengar. Ini masalah pemakaman. Suaminya stroke, meninggal. Pas meninggal istrinya nggak rela, so acting kali. Kamu beneran dipegangin sama teman saya nggak pernah bohong-bohong. Teman saya cerita soal satu gereja. Pak ini di pemakaman tahu nggak istrinya? Pengen nyemplung ke peti kan diturunin tuh di kuburan. Dia mau nyemplung, papi jangan tinggalkan mami, mau gini. Papi ikut, jangan tinggalkan. Kamu teman saya, jangan berontak. Lalu pas udah itu gak boleh nikah lagi. Maka teman saya bilang, gengkel teman saya, Pak Tibi kalau tahu begitu mas saya lepas biar nyemplung. Benar loh saudara. Makanya banyak action itu orang. Makanya kalau di pemakaman jangan ya, kalau yang ngeliat gitu kita jangan ya. Amin saudara. Kasih aja kalau udah meninggal ya udah piat tenang di sorga. Sosok begini, jangan tinggalkan. Mau nyemplung, mau ikut. 3 bulan nikah lagi. Ini dalam hati pikiran saya setan apa negatif nih ya? Karena 3 bulan nikah lagi waktu dia stroke berarti dia ada kedip-kedipan tuh. Bisa aja loh saudara. Jangan-jangan waktu suami stroke lu kedip-kedipan, pendeta lagi nikahnya coba. Pendeta loh saudara. Iya dong, pikiran saya kan waktu itu saya bertobat juga sih. Tuhan maafin kalau saya mau negatif. Ini buat bercanda aja Tuhan. Udah kadang 3 bulan berarti lu udah kedip-kedipan pendeta lu. Orang namanya suami stroke udah gak bisa sejarah, maaf ya. BAB pun diranjang, udah gak bisa apa-apa. Ya istrinya dari istrinya di luaran kedip-kedipan. Tuh lihat di YouTube kan yang selingkuh di tempat banyak banget tuh hati-hati ya. Karena suami bisa jalan, apalagi kalau suaminya udah bisa jalan.
Saudara, ini peran Roh Kudus luar biasa. Yang pertama, dia sebagai penolong agar saudara dan saya tetap berada di jalur kebenaran. Kadang-kadang menyakitkan memang. Tuhan izinkan kita sakit. Menyakitkan. Tuhan bisa pakai suami, orang tua menasihati kita dengan sakit, dengan kata-kata yang tidak. Tapi intinya dia tetap membawa untuk menyembuhkan kerohanian saudara dan saya. Dan yang kedua, sebagai penghibur. Saudaraku, suatu saat cepat atau lambat kita tidak akan berkumpul lagi di tempat ini. Tapi satu hal, jaminan daripada Yesus Kristus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Saudara, lagu terakhir pekerjaan itu tadi betul penolong juga tuh ya. Penolong dalam kesesakan yang tadi lagu terakhir ya, kita nyanyikan ya. Penolong sebagai kesesakan. Mungkin saudara lagi terintimidasi, lagi disalahkan, lagi hal yang tidak mengenakan. Dia sebagai penolong memberi kekuatan hingga saudara dan saya mampu menghadapi dan menjalani hidup ini sampai akhir kekekalan nanti. Bagi berdiri saudara untuk menyanyikan lagu ini. Kau yang bertata dalam kerajaan surga.
berkuasa atas langit dan bumi, hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mengucap syukur dan terima kasih Tuhan hadirat-Mu, pewahyuan yang telah mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau adalah penolong kami. Di saat kami lemah, kami diberikan kekuatan. Di saat ada pergumulan, kami diberikan jalan keluar daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Roh Damai Sejahtera. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami sering keluh kesah, mungkin kami dalam rumah tangga sering kali kami ribut. Tuhan tolong, biar saat pagi hari ini Tuhan Kau sudah mengingatkan kami untuk kami saling mengasihi sebagaimana Yesus adalah kasih agape yang luar biasa. Biar kami saling mengasihi dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam pelayan kami, bahkan dalam dunia sekuler pun Tuhan. Walaupun ada yang jealous, ada yang tidak suka, ada yang menjelek-jelekan kami Tuhan, biar kami tetap memiliki kasih agar Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau selamanya. Berkati umat-Mu Tuhan, dan berkat damai dan sukacita ada dalam umat tempat ini. Berkati Pak Pendeta Herman tadi dan sudah mengembalakan kira banyak jiwa datang. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati yang sudah melayani, PL Singa, Korektor, musik, terima tamu, hamba-Mu, multimedia, Engkau yang tidak memandang, Engkau percaya, kami percaya Tuhan pasti memberkati kami dengan adil. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus yang hidup, kami banggakan, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberkati berkatakan amin. Haleluya. Terima kasih. Dan hari ini kita selalu berkati sebab pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Saatnya kita pertolongan kita. Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya akan bacakan pengumuman. Ya, terima kasih semuanya. Pendeta Timi yang sudah pulang tadi. Juga selamat datang pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang baru pertama kali datang? Sudah stok lama semua ya. Ya, puji nama Tuhan. Jadwal ibadah sepekan bisa dilihat di depan. Jadwal pengisi kur minggu depan adalah oleh kaum bapak ya. Bagian kaum bapak minggu depan. Ya, siapa itu kaum bapak itu? Ya, dia yang merasa kaum bapak ya. Latihannya di Jumat malam ya, Jumat malam.
Bapak Franky, Bapak Alex, Bapak Ako, Bapak Rudi, Bapak Hendri, ya Bapak Iwan, ya Bapak Oke Wijaya. Ya, persembahan syukur dari P115 Perpuluhan, Bapak Akong, Ibu Akong, dan NN, Ibu Rostiana dan Ibu Aici. Ya. Umum berikutnya dari Ketua KW kami menyampaikan pengumuman. Silakan, Ibu Ketua KW. Ya. Yang mengenai jalan-jalan. Ya. Shalom Bapak Ibu. Diberkati kan tadi oleh firman Tuhan. Diberkati semua ya. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati. Ibu-ibu, di sini ada untuk Bapak juga ya kan. Kalau memang mau ikut masih ada 2 bangku kosong ya. Pengumuman di sini buat kita nanti tanggal 29 akan jalan-jalan ya. Terus pengumuman ini ya, kan kita di sana kan udah ini tempatnya ya, udah bayar, semuanya kita udah bayar. Nah terus pengumumannya gini, bagi yang belum bayar, saya mohon dengan hormat minta tolong dilunaskan hari ini ya. Soalnya kita terus kalau memang yang bawa anak ya, di sana kan banyak permainan. Kalau permainan anak-anak itu bayar masing-masing ya. Kalau yang anaknya ikut pada bayar masing-masing, bayar sendiri kalau buat ke permainan ya. Nah itu aja sih pengumuman saya. Udah gitu nanti kita mau perginya pakai bajunya atasan putih, celana hitam, celana panjang hitam ya. Atasannya putih, celana panjang hitam. Atasan putih mau kaos, pokoknya yang penting judulnya putih. Oke? Puji Tuhan ya. Aduh jangan tegang-tegang dong. Pada tegang nih. Lagi mikirin apa nih pada tegang. Jangan tegang-tegang lah. Ya enggak? Amin? Amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih pengumuman saya. Haleluya. Ya baik, kita akan akhiri, kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Timi Setiawan yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga bawa dalam doa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Buat Ibu Hakim kami berdoa, mari Tuhan kuasa bilur-bilur Tuhan menjamah menyembuhkan Ibu Hakim. Oh juga buat Ibu Nur Aini kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati dia Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesehatan. Ya Bapa diberkati juga anak-anaknya semua diberkati Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang tidak bisa hadir pagi hari ini, Tuhan tolong mereka. Bila mereka lemah dikuatkan, mereka sakit disembuhkan. Haleluya, haleluya. Kami juga bersyukur ya Bapa, haleluya. Oh, kalau saudara-saudara kami seiman semua bisa hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kalau sebentar Bapak akan pulang, mari Tuhan Yesus, Kau berikan perlindungan-Mu, hindarkan segala yang jahat dan marah-marah. Dan saat ini kami dan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya pada saudara dan memberikan damai sejahtera. Oh puji nama Tuhan, kami terima berkat Allah ini. Kita semua umat yang percaya katakan, Amin.
di minggu depan Bapak akan bisa bersekutu untuk membantu Engkau. Berkati kami dan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.